Film ini berlatar belakang tahun 1944 selama Perang Dunia Kedua di Jerman. Saat itu Indiana Jones ditangkap oleh para tentara Nazi yang dipimpin oleh Kolonel Weber. Kolonel Weber menyangka bahwa Indiana Jones adalah seorang mata-mata. Mereka pun meninggalkan Indy digantung, sampai tiba-tiba sebuah bom jatuh ke markas mereka. Bom tersebut meledakkan markas dan sekaligus membunuh para tentara Nazi dan tentu saja memberikan kesempatan kepada Indy untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Para tentara Nazi tersebut juga kemudian berhasil menangkap Basil yang merupakan teman Indiana Jones dan kemudian membawanya masuk ke kereta api. Sementara itu Indy berhasil melumpuhkan seorang sopir tentara Nazi dan kemudian menaiki mobil tersebut. Namun siapa sangka, Indy disangka sebagai tentara Nazi saat dua orang perwira tinggi Nazi masuk ke mobil yang dicurinya. Ia pun kemudian diperintahkan untuk segera menyusul kereta api yang membawa Basil di dalamnya. Berkat kecerdikannya Indy berhasil keluar dari mobil tersebut. Ia kemudian merebut motor yang ditumpangi prajurit Nazi tersebut. Setelah melumpuhkan beberapa orang tentara Nazi, Indy pun kini berhasil naik ke kereta api. Sementara itu di dalam kereta api bagian depan, Basil dipukuli oleh para perwira tinggi Nazi. Ia dipaksa untuk memberitahu tentang siapa dirinya sebenarnya. Sementara itu Indy berhasil menyusup dan masuk ke kereta api bagian belakang. Sayangnya ia masuk ke gerbong yang penuh dengan para tentara Nazi. Indy pun mencoba bersikap biasa untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Saat para tentara itu sadar bahwa Indy bukan tentara Nazi, mereka langsung mengejar Indy. Namun Indy pun berhasil lolos dengan mengunci pintu antar gerbong. Indy pun akhirnya berhasil menemukan tongkat Longinus, namun sayangnya tombak tersebut palsu. Sementara itu di gerbong yang lain Fowler meyakinkan Kolonel Weber bahwa Antikythera yang ada di tangannya dapat membantu mereka dalam memenangkan peperangan. Tiba-tiba masuklah seorang tentara Nazi yang melaporkan bahwa ada penyusup di kereta api. Di saat yang sama Indy bermaksud untuk menyelamatkan Basil, namun lagi-lagi ia malah masuk ke gerbong yang penuh dengan tentara. Setelah berpura-pura menjadi bagian dari Nazi, Indy pun bergegas pergi ke gerbong depan dan berhasil menemukan topi dan cambuk kesayangannya, bahkan Basil pun ternyata ditawan di gerbong tersebut. Sesaat kemudian Indy pun melepaskan ikatan Basil dan berganti pakaian. Namun tiba-tiba muncullah Fowler, Indy pun langsung menghantamnya sehingga Fowler tersungkur. Sementara itu para prajurit Nazi tampak sibuk mencari keberadaan Indy dan Basil. Ada yang menyusuri tiap gerbong, bahkan sampai di atap kereta. Indy pun akhirnya naik ke atap kereta untuk melarikan diri. Sesaat kemudian tampak Indy dan Basil berada di atap kereta di mana di depannya ada sebuah senjata otomatis yang mengalami kerusakan sehingga menyemburkan peluru ke berbagai arah yang membuat para tentara Nazi pun menjadi korban. Tiba-tiba nampak Weber sambil memegang pisau sudah ada di depan Indy dan Basil. Basil berteriak untuk tiarap karena ia melihat terowongan yang akan dilalui. Mereka pun berkelahi di ruang sempit antara terowongan dan atap kereta. Perkelahian antara Indy dan Weber pun terjadi di atas atap kereta api. Saat Weber berhasil mendorong tubuh Indy, Indy pun terlempar ke belakang. Saat itulah Basil berhasil memegang pistol milik Weber yang terlempar. Sementara itu Indy masih sibuk menangkis pukulan dari Weber. Saat Weber berhasil menjerat leher Indy, Basil menembakkan pistol ke arah Weber. Dengan cepat Indy pun menendang Weber, dan akhirnya Weber pun terlontar dari atas kereta api ke tanah. Tinggallah kini Indy dan Basil harus menghadapi Fowler yang sejak tadi menodongkan senjata ke arah mereka. Namun tiba-tiba tiang gantungan kereta menghantam kepala Fowler dan Fowler pun terlempar jauh. Sementara itu Indy dan Basil pun segera menyelamatkan diri dengan loncat ke sungai mengingat rel dan jembatan di depan mereka rusak parah.